Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dalam renungan sekolah minggu. Semoga kabar adik-adik dalam keadaan yang baik, sehat, dan selalu diberkati oleh Tuhan ya. Oke, baiklah adik-adik, mari kita berdoa untuk renungan kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu setiap hari dalam hidup kami. Kami selalu merasakan kebaikan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai ayat yang ke-19 bagian A. Saulus bertobat. Adik-adik, Rasul Paulus adalah rasul yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Ia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ia terus memberitakan Injil kemanapun, baik di Yerusalem, Korintus, Galatia, dan di daerah-daerah lainnya juga. Rasul Paulus juga menulis banyak sekali surat-surat kepada jemaat yang pernah ia layani dahulu, salah satunya kepada jemaat yang ada di Korintus. Tetapi tahukah adik-adik bahwa sebelum menjadi rasul Tuhan, Paulus adalah orang yang paling benci dengan Injil. Ia membenci orang-orang yang mengikuti Yesus. Dahulu ia dengan sukarela memberi dirinya untuk menganiaya orang-orang yang berjalan mengikuti ajaran Yesus. Dahulu Rasul Paulus dikenal kejam dan tidak kenal belas kasihan. Semangatnya sangat tinggi untuk mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ia mengancam juga membunuh orang-orang itu. Dahulu sebelum bertobat, Rasul Paulus dikenal dengan nama Saulus, dan hari ini kita akan mendengarkan kisah pertobatan Saulus yang pada akhirnya menjadi seorang rasul yang besar yang kita kenal dengan nama Rasul Paulus. Saulus adalah orang yang sangat berambisi untuk menutup semua jalan kebebasan orang yang percaya kepada Tuhan dengan cara menangkap dan membunuh mereka. Wah, ngeri sekali ya adik-adik. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan selalu dilindungi oleh Tuhan. Dan Saulus adalah orang yang bertanggung jawab atas penganiayaan dan pembunuhan dari seorang yang bernama Stefanus. Pada suatu kali, Saulus dengan bersemangat pergi menemui atau menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk menangkap dan menganiaya orang-orang percaya di Damsyik. Dan benar saja, Saulus memang mendapat surat kuasa penuh untuk menangkap orang-orang percaya di berbagai wilayah untuk ditangkap dan dibawa ke Yerusalem. Dan saat ini Saulus mengadakan perjalanannya untuk menangkap orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Dan dalam perjalanannya itu, ketika ia bersama rombongannya sudah sangat dekat dengan Damsyik, tiba-tiba ada cahaya memanjat dari langit, dan Saulus terjatuh ke tanah, dan kedengaranlah oleh mereka semua ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab suara itu, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu kembali suara terdengar, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Kemudian Saulus diperintahkan oleh Tuhan untuk masuk ke kota, karena di sana Tuhan akan mengatakan apa yang harus Saulus lakukan. Orang-orang yang bersama dengan Saulus sangat heran karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi mereka tidak melihat siapa-siapa di sana. Dan karena peristiwa tadi, Saulus menjadi buta. Ia tidak bisa melihat. Ketika ia membuka matanya, benar saja ia memang benar telah menjadi buta. Ia harus dituntun oleh orang-orang yang bersama dengannya. Dan selama 3 hari Saulus tidak bisa melihat, dan selama 3 hari juga ia tidak dapat makan ataupun minum. Di Damsyik itu ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Ia diperintahkan Tuhan untuk datang menemui Saulus untuk mendoakan Saulus.
Tetapi ketika Ananias mendengar nama Saulus disebut, Ananias berkata kepada Tuhan bahwa Saulus ini orang yang sangat berbahaya karena Saulus sudah terkenal di kalangan orang percaya. Saulus adalah orang yang sangat jahat, yang suka menangkap dan menganiaya orang yang percaya kepada Yesus serta membunuh mereka. Dan tujuan Saulus datang ke Damsyik memang untuk mencari dan menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Ananias merasa ragu untuk datang menemui Saulus sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Tetapi Tuhan memberitahu Ananias bahwa Saulus juga adalah murid Tuhan. Saulus ini nantinya akan Tuhan pakai untuk memberitakan Injil, dan benar Tuhan sudah memilihnya. Lalu Ananias pergi untuk menemui Saulus. Setibanya di sana, ia memberitahu Saulus bahwa Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepadanya telah menyuruh Ananias untuk menumpangkan tangan supaya Saulus dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga ketika Saulus sudah didoakan oleh Ananias, seolah-olah ada selaput yang gugur dari mata Saulus sehingga ia dapat melihat lagi. Lalu Saulus bangun, ia dibaptis, lalu ia makan dan minum, lalu pulihlah kekuatannya. Itulah kisah pertobatan Saulus. Adik-adik, Tuhan Yesus telah mengubah Saulus yang jahat menjadi Saulus yang baik. Bahkan Tuhan juga memakai Saulus menjadi alatnya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dahulu Saulus sangat membenci orang percaya dan murid-murid Tuhan serta Injil-Injil yang telah diberitakan. Namun sekarang Saulus menjadi salah satu dari murid-murid Tuhan itu. Adik-adik, Saulus sekarang akan mengalami hal-hal yang sama seperti yang dialami oleh murid Tuhan yang lain juga. Bahkan Tuhan mengatakan ada begitu banyak penderitaan yang akan dialami Rasul Paulus yang ia tanggung karena Injil. Adik-adik, Tuhan bisa mengubah Paulus yang jahat menjadi Paulus yang baik dan menjadi alat Tuhan. Adik-adik, mungkin adik-adik memiliki seorang teman yang jahat. Dia suka berkata kasar. Dia sering membuli adik-adik. Bahkan ada banyak hal-hal yang dia lakukan yang jahat dan buruk terhadap kita. Tapi adik-adik, selain kita menjaga diri kita terhadap teman-teman yang buruk ini, kita juga harus mendoakan mereka ya, karena Tuhan Allah sanggup mengubah keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Teman kita yang tidak baik atau teman kita yang jahat itu bisa Tuhan ubahkan menjadi teman yang baik untuk kita. Adik-adik tetap semangat ya, selalu lakukan yang terbaik. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengarkan. Kami belajar dari firman Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Kami belajar dari kisah pertobatan Saulus. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.